Baik, selamat bertemu. Salam sukses, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali bahasa assembly. Bagaimana kita menulis bahasa assembly menggunakan komputer. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu bahasa assembly itu adalah bahasa level ketiga atau level menengah setelah bahasa paling rendah, yaitu bahasa rangkaian atau object code, yaitu yang dikenal 1010. Kemudian bahasa mesin, ya. Kemudian bahasa mesin yang dikenal dengan object opcode, ya. Jadi kalau bahasa rangkaian itu object code, kalau bahasa mesin itu opcode. Bahasa rangkaian itu hanya 1010 dan seterusnya. Jadi 1010 itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kalimat. Kemudian kalau bahasa mesin itu dari heksadesimal, ditulisnya seperti ini kira-kira, ya. Namun artinya cukup rumit untuk dimengerti karena terlalu banyak. Namun dalam tabel ini saya buat sedemikian rupa bahwa bahasa assembly itu load EX dengan out BF, ya. Itu dalam bahasa mesinnya DD 2100 dan 19. Atau misalkan mengisi register DE dengan 0, yaitu loadnya, mnemoniknya 11, kemudian 00 dan 00. Jadi ini terdiri dari 1,5 byte. Ya, setengah byte kurang. Jadi kalau misalkan bukan 1,5 byte, maksud saya tidak sampai 2 byte, karena 1 byte itu 8 bit, ya, 8 bit atau 4 karakter bahasa mesin. Nah, karena topik kita hari ini kita ingin mempelajari bahasa assembly. Bahasa assembly punya struktur tersendiri, yaitu paling tidak ada 3 strukturnya, ada 3 kolom, dalam bentuk 3 kolom. Yang pertama label. Label ini bisa apa saja, biasanya diakhiri dengan titik 2 kalau dalam bahasa mesin. Kemudian ada perintahnya. Perintah ini dibagi menjadi 2 lagi, ya, yaitu yang disebut dengan mnemonik, ya. Mnemonik itu 2 angka pertama, ini LD ini adalah mnemonik. Kemudian EX, out BF ini adalah operan. Operan dibagi 2 lagi, yaitu source operan dan target operan. Jadi dari source operan masuk ke target operan, lalu disimpan di lalu mnemoniknya. Atau misalkan kalau yang nomor 2 ini, yang berikut ini mnemoniknya, LD-nya mnemoniknya, LD-nya mnemoniknya, kemudian DE-nya itu target operan, 0 itu bisa 020 di sini. 0 itu adalah source operan. Kemudian keterangan. Keterangan itu biasanya diawali dengan titik koma kalau bahasa assembly-nya. Nah, mnemonik dalam bahasa komputer, bahasa assembly, pemrograman assembly, itu tergantung CPU-nya. Kalau CPU Z80 menggunakan LD atau load. Tapi untuk load ini, untuk CPU yang Z80 itu hanya 8 bit. D-nya 8 bit atau datanya 8 bit. Dia menggunakan Z80 atau CPU-nya Z80. Kalau Z80 itu adalah generasi paling rendah atau generasi yang rendah yang biasa digunakan untuk mikroprosesor Z80. Nah, setiap
setiap CPU ada instruction code-nya atau kode instruksinya. Nah, dalam kode instruksi itulah ditulis dengan bahasa assembly. Jadi kalau untuk Z80 itu mengisi register itu dengan mnemonic LD. Tapi kalau di atas Z80 misalkan 8086 dia sudah menggunakan MOV. Jadi LD-nya diganti dengan MOV. Ya, jadi sekali lagi mnemonic untuk Z80 itu LD, mnemonic untuk 8086 itu sudah menggunakan MOV. Nah, yang kita gunakan pada kali ini karena kita menggunakan komputer, kita gunakan DOSBox nanti saya akan jelaskan. Kita menggunakan MOV. Contoh misalnya untuk MOV itu, kalau dapat saya jelaskan, contoh saja misalnya, ya seperti ini misalnya. Seperti ini misalnya. MOV ini sama dengan LD kalau dalam Z80, tapi kalau untuk CPU yang 8086 ke atas sampai sekarang dia pasti menggunakan MOV ini. Jadi kalau seperti ini misalnya, MOV ini mnemoniknya, kemudian BL, AL ini adalah PL-nya itu register B low sebagai target operan. Jadi ini mnemonik. BL, AL ini adalah operannya. AL ini ya, AL ini adalah source operan, kemudian BL-nya adalah target operan. Ya, jadi kita bisa bedakan BL, AL ini adalah operan. Biasanya target operan dengan source operan dipisahkan oleh tanda koma. Itu sudah merupakan tanda baca dari bahasa assembly. Lalu tidak ada akhirnya. Lalu kalau ada komentar, biasanya komentarnya diawali dengan titik koma. Ya, jadi saya tidak menjelaskan arti per kalimat dalam bahasa Indonesianya karena nanti sambil kita mempelajari akan kita tahu sendiri. Contoh saja misalkan MOV BL AL ini adalah artinya ini save copy of BC in BL. BC ini binary coded desimal. Kemudian BL ini adalah register low atau low register. Nah, untuk yang kita gunakan hari ini karena kita menggunakan DOSBox. Jadi kita menggunakan mnemonik yang digunakan untuk Z86 ke atas. Intel 8086 ke atas. Jadi menggunakan MOV seperti ini. Jadi misalkan MOV AH02 artinya mengisi data 02 heksadesimal ini ke dalam register high, register akumulator high atau akumulator H. Jadi seperti itu artinya. Misalkan MOV DL, 41 ini 41 ini huruf A. Ya, 41 ini huruf A, kemudian diisi ke register D low. Perintahnya seperti ini. Jadi satu kalimat dalam bahasa assembly itu terdiri dari mnemonik dengan operan. Operannya ada dua, source operan dan target operan. Seperti itu penulisannya. Lalu kita akan kita akan mempelajari kali ini, kita menggunakan DOSBox. Ya, kita menggunakan DOSBox untuk pengoperasiannya. DOSBox ini ikonnya seperti ini. Kita tinggal download saja DOSBox-nya, lalu kita install. Ya. Lalu untuk bahasa assembly-nya kita gunakan DOSBox yang versi yang lain, ekstrak masuk ke drive C. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak jelaskan lebih detail, tapi saya ingin
membuat coding dengan menggunakan DOSBox. Di dalam DOSBox ini ada beberapa bahasa, bisa bahasa C, bisa bahasa assembly, bisa bahasa turbo basic. Lalu untuk ini hanya untuk membuka saja, Jadi setelah kita buka, tampil seperti ini. Jadi kalau kita klik, kita buka DOSBox-nya yang ada di desktop kita atau di toolbar kita, lalu dia akan tampilkan seperti ini. Ya, kita tidak perlu perhatikan di sini karena ini merupakan suatu keterangan-keterangan saja. Tapi yang kita perhatikan adalah drive setnya ini. Di komputer itu biasanya drive A, B, C, D, E misalnya. Kalau C-nya kita partisi, biasanya drive A, B, C, D. Kemudian kalau ada flash disk, ada F, ada G, dan seterusnya. Tapi dalam penampilan DOSBox ini, ditampilkan drive-nya C. Ya, seperti ini. Nah, kalau drive C seperti ini, set seperti ini, kita harus masuk ke drive C. Kenapa? Karena DOSBox yang kita download ini hanya diekstrakkan ke dalam drive C. Jadi tidak diinstal. Kalau untuk text editornya ini untuk pembuka saja. Kalau DOSBox untuk kita menggunakan kode blok, maksud saya. DOSBox ini hanya untuk membuka saja, membuka komen-komnya, ya, dan kita gunakan kode blok. Nah, di dalam kode blok itu, kalau kita download kode blok, kita hanya ekstrak saja, tidak perlu diinstal, kita ekstrak saja ke drive C, sehingga kita membutuhkan drive C. Nah, bagaimana memindahkan drive set ini ke drive C? Kita hanya menulis mount, ya, seperti ini. Ini ada tulisannya. Mount spasi C spasi, ya, C spasi C.2 baru backslash, ya, backslash baru kita enter. Dia akan muncul tulisan seperti ini. Mounting C.2 is not recommended, tidak direkomendasikan katanya. Tapi di bawahnya tertulis drive C is mounted, sudah dimountkan, jadi sudah siap. Jadi sebagai mounted as local directory, jadi drive C. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah di mount, langkah berikutnya adalah kita mengganti drive ini dengan drive C, yaitu kita ketik di sini C.2 baru enter, seperti ini. Ya, C.2 enter, dia akan tampilkan drive C-nya. Nah, untuk kita lihat isi drive C ini, kita menggunakan perintah DOS. Kembali lagi pada zaman-zaman dulu, waktu DOS tahun 80-an, kita belajar itu DOS itu ada dua perintah eksternal dan perintah internal. Kalau pada kesempatan ini saya tidak jelaskan apa itu eksternal, apa itu internal. Itu pada kesempatan lain karena ada pembelajaran tersendiri untuk DOS. Nah, ketika kita ingin melihat isi drive C ini, kita hanya tinggal ketik dir saja. Isinya apa? Jadi kalau kita ketik dir lalu enter, dia akan tampil seperti ini. Kalau ini panjang, ya, ini panjang, kita menggunakan dir garis miring P supaya setiap page, setiap halaman, nanti dia akan akhiri dengan dia meminta kita supaya menekan sembarang kunci untuk melanjutkan. Lalu dia akan teruskan seperti ini. Ini terus lanjutannya. Nah, di dalam C ini karena saya sudah ekstrak beberapa itu kode bloknya di dalam sini sudah ada bahasa assembly-nya, tapi dalam subdirectory atau subdirector. Kemudian bahasa C saja, bahasa assembly, bahasa C. Ini hasil dari ekstrak. Kemudian free Pascal, ya, free Pascal compiler. Kemudian berikutnya di sini ada turbo basic. Kemudian ada
turbo Pascal seperti ini. Tapi yang kita mau menggunakan DOSBox ini adalah yang bisa kita gunakan adalah assembly bahasa C dan bahasa Turbo Basic. Namun yang kita mau gunakan sekarang adalah bahasa assembly. Jadi kalau kita tahu ini bahasa assembly-nya dalam subdirectory, untuk masuk ke subdirectory ini, kita cukup mengetik cd ya, cd atau cd /asm, lalu kita enter. Dia akan masuk di subdirectory. Kalau kita ingin melihat lagi isinya, kita dir lagi di sini. Dan kita akan lihat isinya apa saja di sini. Ya, dan seterusnya. Nah, isinya di sini ada edit.com. Kemudian sudah ada yang lain juga karena saya sudah buat file, sudah buat program. Nah, edit.com inilah yang akan kita pakai untuk coding bahasa assembly. Jadi untuk pertama kali ini kita gunakan edit.com. Kemudian bisa juga kita gunakan edit.com, bisa juga kita gunakan debug atau debug ya, debug. Jadi bisa bahasa assembly ini kita bisa gunakan di komputer kita, bisa menggunakan edit.com atau bisa menggunakan debug. Namun pada kesempatan ini kita akan gunakan edit.com, sehingga kalau edit.com ini bukan subdirectory lagi, berarti untuk menampilkannya kita hanya tinggal menulis edit saja ya. Pada ASM ini, subdirectory ASM ini, kita menulis edit, nanti akan tampil seperti ini misalnya. Ini saya sudah buat, ini untuk membuka edit.com, kita hanya tinggal menulis edit pada subdirectory ASM ini. Dan penampilannya seperti ini. Ini penampilan edit.com-nya seperti ini. Disinilah kita bisa menulis bahasa assembly dengan tadi syarat-syarat yang tadi. Kita gunakan mov untuk mnemonic-nya, bukan LD. Jadi file di sini juga ada menu bar, ada file, edit, search, view, option, help, dan fungsi-fungsi yang lain. Nah, saya kira untuk menjelaskan menu file ini saya tidak perlu lagi menjelaskan karena memang itu pembelajaran tersendiri dan sambil jalan kita akan tahu. Nah, ini penampilan awalnya dari edit.com. Jadi kalau kita mau gunakan edit.com bisa, mau gunakan debug juga bisa, tinggal tulis debug saja. Nanti dia akan tampilkan. Namun kali ini kita akan menggunakan edit.com atau edit. Nah, dalam edit inilah kita menulis pakai bahasa assembly, menggunakan bahasa assembly. Ini kalau dot ini sama dengan inisialisasi ya. Jadi dot model small, kemudian dot kode dan sebagainya, itu kita tulis. Kita harus menulisnya untuk inisialisasi saja. Kemudian ORG 100 ini itu alamat awal, kemudian awal .2 ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah label dari bahasa assembly. Kemudian mov-nya adalah mnemonic-nya, kemudian AH,02H ini adalah source program, yang terakhir ini dengan yang di tengah adalah target program. Jadi mengisi 02 heksadesimal ke dalam register A high atau A level tinggi ya, dan seterusnya lalu diakhiri dengan N awal. Jadi kalau awal ini ada di sini maka ada N awal, lalu itu akhir dari program. Lalu kalau program ini dijalankan akan tampil hanya huruf A saja, karena terakhir di sini adalah huruf 41H ini adalah huruf A besar. Kemudian 21H ini adalah spasi, kemudian 20 ini adalah tanda kosong ya.
Yang terbalik ini tanda kosong, kemudian ini spasi 20-nya. Nah, ini pengantar programnya, tidak perlu saya sarankan itu. Kalau mau menyimpan program pakai bahasa edit ini, itu cukup kita menulisnya file save, kita buka, masuk di file, kemudian file save untuk menyimpan, lalu menulis namanya, menulis nama apa, lalu kita simpan. Kemudian untuk compile bahasa assembly, kita tulis lagi TSM pada ASM tadi. Jadi kita kembali ke CPROM, kita kembali ke sana, lalu kita tulis TASM dengan nama filenya apa. Dia akan di-compile dengan sendirinya, di link dengan sendirinya. Kemudian kita lihat hasilnya, akan tampil coba ASM tadi, akan tampil menjadi coba COM. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, TASM, kemudian yang kedua kita tulis lagi. Kalau ini hanya dir biasa, kita tulis lagi T-link. T-link ini untuk compile. Ya, ini untuk masuk ke turbo assembly. Kita masuk ke turbo dulu, lalu kita masuk ke compile dengan menulis nama, ya, nama filenya T-link, nama file, kemudian garis miring T. Kalau ini tadi TASM nama file saja. Lalu yang kedua T-link spasi nama file garis miring T, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa melihatnya di APROM, atau menggunakan APROM kita bisa melihat hasilnya. Coba itu sudah ada filenya atau belum. Selanjutnya kita akan coba membuat satu program. Nah, dalam bahasa assembly itu sesungguhnya kita hanya memanipulasi saja. Memanipulasi karena satu kalimatnya terdiri dari mnemonic, kemudian target operand dengan source operand. Nah, source operand ini adalah kita ambil dari bahasa ASCII saja, dari sandi ASCII yang paling mudah kita gunakan, yaitu untuk sandi ASCII-nya seperti ini, ya. Sandi ASCII yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Yang diambil itu adalah misalkan kita ingin menampilkan A besar, sandi ASCII-nya ada di 41, ya. 41 heksadesimalnya. Jadi 4, ya, ada di baris pertama, di kolom 4, baris pertama. Jadi untuk A besar itu adalah 41 heksadesimalnya. Makanya waktu kita mempelajari sandi ASCII itu tujuannya sebenarnya salah satunya untuk ini. Kemudian untuk B besar adalah 51, ya, 51. 5 B besar itu adalah 42, ya. B besar 42, tetap di 4, 2 barisnya, baris kedua. Baris 0 itu 00 itu 0. 00 heksa itu 0. Kemudian yang tadi 21 itu sama dengan tanda seru. Kemudian 20 itu spasi, ya, yang tadi kita jelaskan pertama. Jadi 20 itu sama dengan spasi, 21 itu sebenarnya tanda seru. Dan seterusnya. Ini sandi ASCII-nya. Sandi ASCII ini bisa kita gunakan untuk penulisan bahasa assembly, bisa juga kita gunakan yang ini. Ya, bisa juga kita gunakan yang ini yang dari basic. Di basic itu ada sandi ASCII-nya, yaitu untuk A besar, ya, A besar itu adalah 4, ya. 4 1. Jadi kolomnya, barisnya 4, kolomnya 1. A besar. Kemudian B besar itu 42, ya, 42, ya, 42. Jadi 1 0 1 2. Jadi untuk B besar itu adalah 0 1 2 3 4. Jadi 4 2 untuk B besar. Kalau yang A besar 41 dan seterusnya. Jadi ini memperkenalkan sandi ASCII sekaligus untuk menulis program. Nah, di dalam kita menulis program seperti ini, saya ada buat sebuah daftar
Ini sandi ASCII juga bisa kita gunakan untuk menjadi acuan. Menjadi acuan. Ini saya sudah buat ini untuk menulis program, tapi ini cukup panjang. Makanya bahasa assembly itu adalah bahasa yang masih sangat sulit karena dia menjadi bahasa perantara antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah, atau biasa disebut bahasa tingkat menengah, namun paling sulit. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi untuk menulis satu huruf saja, dia membutuhkan 2 karakter atau 1 byte bahasa mesin atau menggunakan bahasa mesin. Dari mana ini tadi? Saya ambil dari data ini. Misalkan untuk A-nya, untuk A itu adalah 41, ini 41. Lalu N itu adalah ini 4E, jadi saya tulis sini N itu 4E, A itu 41 dan seterusnya. Berarti ini nama. Ya, kemudian ada spasinya. Spasi sama dengan 20. Kemudian 3A itu sama dengan ini dan seterusnya. L itu 4C dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita entrykan atau kita jadikan sintak dalam bahasa assembly, akan memakan waktu sangat banyak sehingga orang jarang menggunakan itu. Namun ini perlu kita tahu. Jadi kita harus pelajarinya. Nah, untuk itu kita coba saja, kita langsung saja membuka DOSBox kita. Kita coba praktekkan. Ini DOSBox-nya saya sudah buka. Ini masih di drive set. Saya tulis mount ya C.2 backslash lalu enter. Dia bilang mounting C.2 backslash is not recommended. Please mount a subdirectory. Seolah-olah ini belum berjalan, padahal di bawahnya tertulis drive C is mounted as local directory. Artinya drive C-nya sudah bisa jalan. Sekarang kalau untuk masuk ke drive C, tinggal kita ketik C.2 lalu enter. Akan masuk ke drive C. Nah, untuk kita lihat di drive C seperti yang saya katakan tadi, kita tinggal dir garis miring P untuk page-nya. Jadi karena panjang nanti tidak cukup, sehingga kita potong. Nah, di sini sudah ada assembly, tapi masih dalam bentuk di subdirectory. Kemudian ada bahasa C, kemudian ada Free Pascal compiler, kemudian ada, kalau saya tekan salah satu tombol, dia akan tampilkan lagi. Ada bahasa Turbo Basic-nya ya di sini. Nah, yang kita gunakan itu adalah yang di atas tadi. Jadi sudah ada bahasa assembly-nya. Kita masuk ke assembly atau ke subdirectory-nya. Kita ketik cd ya. Spasi cd backslash assembly ASM. Lalu kita enter, akan masuk ke subdirectory-nya. Nah, kita dir, kita lihat lagi isinya apa di sini. Kita lihat ternyata di sini sudah ada debug-nya. Jadi kalau kita mau masuk di debug, kita gunakan debug bisa, gunakan edit bisa. Jadi editnya sudah ada. Jadi tinggal kita ketik edit saja untuk masuk di program ini. Untuk kita tulis. Kita tulis edit, lalu kita enter. Dia tampil seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Ya, lalu kita mulai coding di sini. Kita mulai dari seperti yang tampil tadi. Tapi karena saya sudah ketik, karena saya bermasalah dengan pengetikan, saya sudah ketik sehingga saya tinggal buka file saja. Ya, file open untuk masuk ke sini. Ini ada masalah lagi. Kenapa? Karena untuk DOSBox edit ini, kursornya tidak bisa berjalan kemana-mana, hanya masuk di dalam. Untuk mengeluarkan kursor ini supaya kita bisa klik di luar Windows ini, di Windows Edit ini, kita harus tekan tombol Windows di keyboard kita, nomor 3 paling bawah, nomor 3 sebelah kiri kita dari bawah, di bawah dari kiri, nomor 3. Lalu kita tarik kursornya keluar. Nah, seperti ini. Jadi itu dia berkeluar.
dia baru keluar, bisa kita gunakan di luar dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah punya DOSBox ini tadi, ya, kita sudah di sini. Kalau sudah keluar, dia bisa mundar-mandir di mana saja. Tapi kalau kita sudah klik di dalam, sudah tidak bisa keluar lagi. Nah, ini kita masih bisa bebas, ya. Caranya tadi yaitu dengan tekan tombol Windows. Jadi ada tombol Windows di keyboard kita. Nah, kalau kita mau masuk, kita tinggal klik aja di file di sini, kita akan masuk di dalam. Ya, lalu file, kita klik di file, file open. Kebetulan saya sudah buat program beberapa di sini. Ya. File open. Nah, saya sudah ketik program ASM-nya. Tinggal saya klik di Lukas ASM. Kebetulan saya kasih nama Lukas. Mohon maaf. Kemudian klik OK. Maka programnya akan tampil. Nah, program ini seperti yang saya katakan tadi, itu diawali dengan titik model spasi small. Itu baris pertama. Baris kedua titik kode. Baris ketiganya ORG 100H, ini alamat awal, ya. Kalau ini apa namanya tadi, inisialisasi saja. Kemudian awal, saya bikin label awal titik 2. Kemudian mov AH 02, ya, mengisi dengan 02. Setelah di enter, dia langsung pindah alamatnya ke sini, pindah ke sini. Lalu kita tulis lagi mov DL4E. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa 4E ini seperti di sini adalah apa nama? Sorry, saya coba ini dulu. 4E itu adalah sama dengan N, jadi nama, ya. 4E itu N, kemudian spasi, 4A itu A, nama. Tulisnya seperti ini. Jadi untuk menulis sebuah kalimat saja panjang sekali. Ya, panjang sekali. Jadi sampai di sini, lalu nanti diakhiri dengan N awal. Ya, dengan N awal. Nah, untuk melihat hasil tulisan yang saya sudah tulis, coding yang saya sudah tulis dalam text editor edit ini, kita bisa klik di sini. Lalu ini programnya jadi panjang sekali. Bayangkan menulis hanya beberapa kata saja begini, sekian panjang. Sehingga memang bahasa assembly itu bukan bahasa yang digunakan untuk bahasa pemrograman yang panjang, tapi untuk diketahui saja. Namun kalau memang bisa dibuat, ya lebih bagus. Lalu setelah itu kita menyimpan programnya. Kita menyimpan programnya dengan file save as, ya. File save as. Kebetulan saya sudah simpan programnya ini dengan Lukas ASM, ya. Ini saya sudah simpan. Jadi ini saya sudah simpan, namanya lukas.asm atau lukas.asm. Lukas ini nama filenya, kemudian ASM itu file extension dari assembly-nya. Ya, nama extension file dari assembly. Nah, kalau ini kita sudah seperti ini, kita bisa run file ini, program ini kita bisa run dengan menulis, ya, menulis run-nya seperti tadi, seperti ada dalam keterangan kita tadi, bahwa file ini bisa disimpan dan bisa dijalankan, ya. Kita bisa menjalankan program ini, tapi dengan menggunakan bahasa bahasa DOS atau perintah DOS, ya. Kita menggunakan perintah DOS. Nah, perintah DOS yang kita gunakan tadi adalah saya untuk keluar dari sini ada sebuah kesulitan lagi. Kita tekan ini baru sambil dorong, dia sudah keluar. Dalam perintah DOS-nya, perintah menyimpannya adalah menggunakan ini tadi. Jadi menyimpan menggunakan ini, ya, file save dengan nama ini, nama tapi ada titik ASM-nya, berarti file extension-nya pakai ASM. Lalu setelah itu kita masuk kembali, dia akan masuk kembali ke sini, masuk kembali ke
A-PROM-nya ke C-PROM-nya. Nanti di ASM ini kita dir Lukas titik bintang, dia akan tampil ini semua setelah dikompil. Setelah dikompil akan tampil Lukas ini ada ASM-nya, ada COM-nya, ada map-nya, ada objeknya. Nah, yang bisa kita buka dari sini adalah yang COM ini tadi. Ya. Jadi tinggal kita ketik di sini COM untuk jalankannya. Ya, kita ketik di sini COM untuk jalankan, lalu dia akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil. Ya. Akan tampil seperti ini. Sorry. Setelah kita jalankan itu, kita buat lagi ASM telling, ya, yang perintah yang berikutnya untuk masukkan ke turbonya. Kita buat telling spasi Lukas spasi garis miring T. Itu untuk masuk ke turbolingnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita tulis lagi masih di ASM juga, kita tulis lagi, ya, kita tulis tadi yang pertama, yang pertama itu tadi ini, yang pertama TASM nama file. Jadi karena kita sudah tahu nama filenya ini tadi, misalkan A, ya di sini TASM spasi A. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan tampil seperti ini. Ini berarti sudah bagus. Jadi ini sudah benar. Kalau ketika kita sudah TASM, turbo ASM. Kemudian untuk melihatnya sudah ada seperti ini. Ya. Kemudian kita tulis lagi yang kedua. Kita buat lagi yang kedua. Perintah yang kedua untuk turbo linknya. Telling. Ini tellingnya. Kemudian untuk yang berikutnya kita gunakan, ini untuk tellingnya tadi TASM, kita ketik lagi yang kedua, telling spasi Lukas garis miring T. Ini untuk masuk ke turbonya. Kalau tadi masuk ke assembly-nya, ini masuk ke turbonya. Lalu setelah itu, membukanya, untuk membuka file itu, menjalankan file itu, kita tinggal ketulis nama filenya, kemudian .com. Jadi seperti yang ini. Ya, jadi tidak perlu .com-nya. Kita tinggal tulis saja nama Lukasnya, lalu kita enter, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Jadi program yang begitu panjang tadi ditulis setiap baris, keluarnya hanya nama .2, ada spasi, kemudian Lukas, ada spasi, Villa. Dengan program yang begitu panjang tadi, yang berapa banyak ini. Ya, 2 halaman lebih, ya. Ya, 2 halaman, ya, 2 halaman. Program sepanjang 2 halaman, tapi hanya menampilkan setelah dikompil, dia keluar Lukas.com, lalu kita buka Lukas.com-nya. Kalau sudah ada com-nya baru bisa dibuka, lalu kita buka Lukasnya. Dia hanya menampilkan tulisan nama .2 spasi Lukas spasi Villa. Nah, inilah betapa rumitnya menggunakan bahasa assembly untuk membuat tulisan-tulisan atau membuat program sederhana. Lalu dia tampilkan kembali drive C-nya. Jadi tadi kalau misalkan kita di DOS box-nya tadi, ya, kita di DOS box-nya, kita tinggal ikut saja seperti ini tadi, ya. Kita masuk, kita keluar kembali, ya, kita keluar kembali dari tulisan yang panjang tadi, ya, kita keluar dari sini, kita simpan. Setelah kita simpan, dia akan keluar langsung otomatis ke sini, keluar otomatis ke sini. Jadi setelah kita simpan, misalnya file save tadi, ya, file save as atau save, kita coba save, ya. Kalau file save as, dia langsung keluar, kemudian close. Kalau kita close, ya, kita close misalnya,
atau kita langsung exit misalnya, nah dia akan keluar kembali ke sini ke ASM ya. Sorry, ini mouse-nya keluar ke ASM-nya. Mouse-nya mana mouse-nya. Ini mouse-nya setelah saya ketik keluar ke ASM-nya, keluar ke sini tadi ya, keluar ke ASM. Karena ini ASM, kita tulis T ASM tadi, kemudian kita tulis lagi misalkan ini ada petunjuknya, kemudian kita tulis lagi T-link, lalu setelah itu kita jalankan programnya. Sudah ada Lucascom-nya, kita tinggal tulis Lucas baru enter. Dia akan tampil, hanya ini dia tampil. Nama, .2, spasi, Lucas Willa. Inilah hasil tadi, program itu tadi. Dengan demikian, saya kira untuk program kita kali ini, untuk coding kita kali ini, hanya sampai di situ. Masih banyak materi yang harus kita pelajari, terutama masalah sandi ASCII, masalah penulisan dalam bahasa assembly menggunakan kode text editor edit.com atau menggunakan debug, sama saja. Mudah-mudahan bisa berguna, dan kalau masih ada kesulitan bisa bertanya. Nanti saya akan masukkan ini di YouTube, dan bukalah di YouTube lalu bikin pertanyaan atau buat komentar di sana sehingga bisa saya jawab. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.